warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'in at-tabi'in as-sholihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa dzurriyyatina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Menganti, Desa Beton. Wabil khusus dumateng para pengurus Padepokan Al-Fakir yang mewadahi kita untuk ngaji bareng, khusus babakan tentang Dinut Tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas siapakah hati seseorang yang terputus dari rahmat Allah. Siapakah hati manusia yang terputus dari rahmat. Jadi rahmat ini maksudnya bertemu Allah. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 23. Al-Ankabut ayat 23. Tapi sebelum kami masuk di dalam materi, terlebih dulu perlu kami sampaikan dasar untuk memahami ayat itu. Pertama, kita manusia yang Allah ciptakan. Allah mesti memberikan terhadap setiap umat manusia yang namanya nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Nikmat yang Allah berikan terhadap setiap manusia ketika saat dia mulai sudah berani mengatakan qalu bala syahidna di kandungan, sampai lahir, sampai mati. Nikmat yang Allah siapkan terhadap kita sebagai manusia, apa yang dibutuhkan baik jasmani maupun rohani. Ini disebut nikmatul imdad. Dalam kitab hikam niku ada dua, nikmatul ijad dan imdad. Kalau ijad adalah nikmat penciptaan panjenengan kali kula sebagai manusia. Kalau imdad setelah kebutuhan, setelah diciptakan, itu Allah berikan. Lah, nikmatul imdad di sini ada dua. Pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Sesuai dengan bacaan surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu semua nikmatul imdad yang bersifatkan kebutuhan jasmani. Jenengan lapar, disiapi Allah makan. Jenengan haus, disiapi Allah air. Urusan jalannya lewat mana, itu urusan Allah. Entah beli atau dikasih. Itu secara dohir terserah Allah. Kita minum karena beli secara syar'i syariatnya urusan Allah. Kita minum tidak karena beli atau dikasih, itu urusan Allah. Semua manusia disiapi Allah. Lah, semua manusia kebanyakan iku hatinya, ruhaniyahnya ngikuti apa yang disukai jasmani.
yaitu Ar-Rahman. Kebanyakan ini. Sehingga ketika jasmani ini membutuhkan apapun, nafsu itu masuk di dalam jagatnya hati, membisikkan terhadap diri panjenengan supaya hati hubus syahwah, suka terhadap apa yang dibutuhkan jasmani. Yun sewu, baik orang muslim atau ghairu muslim, ini Allah kasih semuanya. Allah siapkan semuanya. Tapi satu hal yang kebanyakan umat manusia tidak memperhatikan. Apa yang tidak kebanyakan manusia tidak perhatikan? Nikmatul imdad yang jatuh di ar-rahim. Ini khusus hubungan dengan rohaniah, bukan jasmaniah. Dalam kitab lain disebutkan anugerah. Itu ada dua, anugerah yang dibutuhkan jasmani dan rohani. Nah, ini. Biar semua berjalan sesuai dengan sunatullah, hukum syariat Allah, maka jasmani ini dikasih Allah ilmu, namanya ilmu syariah. Supaya ketika kita memanfaatkan nikmatul imdad yang berupa ar-Rahman, tidak tabrakan dengan agama. Makan makano tapi harus dari makanan yang halalkan. Iku ilmu syariah. Tapi manusia juga diberikan Allah atau dihadapkan di tekak nih, didadangkan nikmatul imdad yang berupa ar-rahim, kebanyakan itu menolak. Sebab apa? Sebab berlawanan dengan nafsu dalam diri kita. Padahal ini cara untuk supaya ruh ini betul-betul taat ingersane Allah. Akhirnya Allah memberikan hukum syariatnya ruhaniyah berbentuk ilmu tauhid. Tadi ilmu syariat jasmani. Ruhaniyah adalah ilmu hakikat, namanya ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Niki. Kebanyakan itu menolak. Berarti sedikit sekali jumlahnya manusia yang mau menerima nikmatul imdad yang bersifatkan ar-rahim. Padahal ini juga diteladankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang baik dari seorang rasul? Yaitu liman kana yarjullaha. Terhadap hati orang yang ada keinginan bertemu Allah. Bukan bertemu syahwatut dunya, ruhaniyah, tapi bertemu Allah. Lah, jalannya untuk bisa bertemu Allah sesuai dengan ayat 23 surat Al-Ankabut ini nanti kami jelaskan. Dua syarat supaya hati ada keinginan bertemu Allah. Sebab di situ nanti ruhaniyah manusia jikalau menerima dua hal ini nanti ada rasa rindu, ingin lekas berjumpa dengan sejatinya kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berikan penjelasan yang lebih jelas terkait masalah bertemu Allah. Wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah. Ini diletakkan di pertama. Yang kedua, walatansa nasibaka minat dunya. Jasmani kebutuhan diletakkan kedua. Miturut Al-Qasas 77. Wabtaghi raihlah, carilah, mendapato siro fima ing dalem opo ataka kang nganugrahake ka ing siro, ataka kang nekaake sopo ka ing siro sopo Allahu Gusti Allah. Raihlah apa yang telah Allah anugerahkan terhadap kita. Berupa apa? Yaitu rupani darul akhirah, ing panggonan akhirat.
Niki. Pundi panggonan akhirat. Ya ning donya niki. Alam dunia, alam akhirat itu tuwipis banget, Pak. Boten jauh. Miturut hati seseorang yang sudah bertemu Allah. Bahkan alam dunia itu tidak tampak. Alam dunia itu sudah tidak ada. Bagi beliau yang basirohnya, hatinya sudah tidak ada hijab atau barzah penghalang. Sehingga beliau-beliau ini ke akhirat itu gak menunggu apa yang dikatakan hukum syariah, yaumis sa'ah, yaumi yub'ats, yaumil hisab. Tidak menunggu ini secara syar'i. Yaumis sa'ah adalah hari kiamat, semua dihancurkan. Baik jagatnya langit maupun bumi, makhluk seluruhnya sirna. Yaumi yub'ats, hari dibangkitkan. Yaumil hisab, hari ditimbang amal bagus manusia. Beliau tidak menunggu ini, Pak. Tapi ini tidak akan pernah bisa diterima oleh kita yang masih sibuk bahas nikmatul imdad hanya ar-Rahman. Belum memahami nikmatul imdad di ar-Rahim. Kita nggak akan bisa untuk terima ini. Artinya nggak akan paham. Oleh sebab itu justru ketidakfahaman kita inilah makanya akan disampaikan step by step. Sesuai sistem wasilun dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Laksana kita naik tangga. Ini cara untuk bisa sampai pada pertemuan terhadap Allah. Jadi alam akhirat ini di tengah-tengah alam dunia bagi beliau-beliau itu. Disebut sebagai alam dunia secara jasmani dia di dunia. Tapi ruhaniyah beliau itu sudah masuk di alam akhirat. Dan inilah teladannya Kanjeng Nabi. Liman terhadap orang kana kang ada, kang tinemu, sopeman, iku yarju, ada keinginan Allah untuk bertemu Allah. Supaya apa? Wal yaumal akhir, sehingga bisa masuk ke alam akhirat dengan selamat. Nggak bisa, Pak, kita akan masuk ke alam akhirat ruhaniyah ini sepanjang kita masih menganggap ada alam dunia ini. Kita nggak akan bisa dikatakan bertemu Allah selama kita makhluk merasa ada. Nggak bisa. Allah kan sudah berjanji dan sudah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, kau akan bisa sampai dan ketemu aku manakala di dalam hatimu tidak ada wujud selain aku. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kau akan bisa bertemu aku ketika Anda melakukan sholat, zakat, ibadah murni atau tidak murni, jikalau dalam hatimu sudah tidak ada selain aku. Makanya wala yusyrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah. Berarti jangan ada wujud selain Allah. Nah, terus bagaimana caranya? Sering kami sampaikan. Kita akan membahas surat Al-Ankabut ayat 23, orang-orang yang terputus hatinya dari nikmatul imdad yang ar-Rahim. Niki. Berarti siapa di dunia kok terputus, dia nggak mau untuk sampai bertemu Allah kemudian meninggal, naudzubillah min dzalik. Ya sudah, jangan harap bisa bertemu rahmat Allah di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina lan wong akeh utawi wong akeh. Siapa mereka yang terputus hatinya dari rahmat Allah ar-Rahim, bertemu Allah. Walladzina utawi wong akeh iku kafaru kang padha ngingkari. Ini gak percaya. Saya tidak ngomong orang Islam atau ghairul Islam, seluruh umat manusia. Ngingkari terhadap apa? Bi ayatillah,
Bi ayatillahi kelawan piro-piro ayati Allah. Nek cara syariat ya isine Al-Qur'anul Karim. Kalau yang dimaksud wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ini berarti bukan umat Islam, berarti umat ghairul Islam. Ikut dari sisi kacamata syar'i. Akhirnya tersinggung nggak umat selain Islam? Tersinggung. Akhirnya khilaf, debat ramari-mari. Betul sakit rukun. Akhirnya saling ngelok-ngelok no. Yang ghairul Islam juga punya pedoman, kembali menyerang argumentasinya. Pun biar nggak seperti itu, bi ayatillah piro-piro tondone Allah. Ayat itu kan tanda, Pak. Ayati jamak dari ayat, piro-piro tondone Allah. Tondo-tondo sejatinya Allah itu mana sih? Lo ngerti enggak? Bukan Allah yang ku maksud nama. Bi ayatillah. Ini adalah ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa. Baik secara wujud batinnya ataupun wujud dohirnya. Nyatane wujud dohir Allah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ahad. Kalau tidak masuk di dalam zona akhirat, zona ahad, bukan sakit. Akhirat itu hanya Allah. Selainnya enggak ada. Nama ruh, arwah, nama siapapun enggak ada. Yang namanya ahad itu tunggal. Tunggal itu enggak ada yang lain. Kata Rasul, ketika saat dikasih Allah wahyu dalam surat Al-Kahfi, aku dikasih Tuhanku wahyu. Isinya wahyu adalah ilahukum ilahu wahid. Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Aku dikon ngomong ngeten. Innama ana basyarum mithlukum. Saya, kata Rasulullah Muhammad, sama dengan kamu. Sama makhluknya. Sifatnya makhluk. Aslinya saya dengan kamu adalah la haula wala quwata. Gak punya daya upaya untuk bisa ngaji, memberikan, menjabarkan tentang ilmu tauhid, rabiso. Gak punya daya upaya untuk bisa melihat, mendengar, atau kekuatan untuk semuanya itu. Tapi jikalau itu terjadi semata-mata ila billah. Sumberi songko Allah. Lah Allah yang mana? Itulah ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Tunggal. Artinya dari ayat ini wajib bagi kita untuk masuk di alam akhirat di dunia ini. Supaya betul-betul mengesakan Allah. Sebab kita mulai dulu Pak, puluhan tahun. Kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Buktinya saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Dengan bentuk hatiku merasa aku bisa begini, begitu. Merasa bisa melihat, merasa bisa mendengar. Loh, itulah bukti kalau saya telah menyekutukan Allah lewat sekutu diri saya sendiri. Selama apapun saya seperti ini, jangan harap saya akan bisa diridhoi Allah atau diizini Allah atau diperjalankan Allah untuk bertemu Allah. Nggak bisa. Walaupun saya hafid, walaupun saya alim, segala ilmu apapun, nggak akan pernah bisa. Walaupun saya punya status, boten saged, tidak bisa. Sebab harga mati, jikalau jenengan bisa masuk ke akhirat itu harus tanggalkan alam dunia. Alam fana, alam kewujudan yang kita terkewujud. Ini harus kita tinggalkan. Sebab aslinya makhluk kita itu aslinya tidak ada.
adanya sebab diadakan oleh yang ada. Jikalau jenengan ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah pada asal kita. Apa? Tidak ada. Setelah jenengan ketiadaan, jenengan piyambak yang asalnya tidak ada, maka disitulah nyatanya yang ada. Berarti yang tahu yang ada, cuman yang ada. Muter-muter apa? Bingung? Betul nggih? Terus caranya bagaimana? Kita diperjalankan Allah meniadakan perkara yang tidak ada tadi. Jawabannya cuma satu, Pak. Simple mawon. Apapun jasad diwasilah ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan. Ini cepat loh niki, ini cepat. Sampai ketemu Allah itu sak kedepe mripat. Jangan pernah merasa jenengan yang wujud. Hati jenengan jangan pernah mengakui kalau Anda yang melakukan. Maksudnya apa? Hati jenengan harus ditanamkan, harus diisbatkan semua yang wujud. Semua yang berperan, yang melakukan af'al itu adalah Allah Subhanahu pun iku mawon. Itulah namanya dzikron katsiron, sejatine eling, sejatine dzikir yang tidak pernah dibuka di tengah hukum syariat dan thariqah. Akhirnya kami sebagai pelaku thariqah puluhan tahun ketika suluk ya munyer-munyer nggak bisa wusul datang Allah. Gini persoalannya. Ini persoalannya. Itulah yang sering ku sebut sejatine dzikir adalah wahwa adzikru bisiril asror. Dzikir tanpa ngucap baik lisan maupun hati, nama, lafaz, kalam, enggak. Tapi merasa dengan menyadari semua itu adalah Allah. Nanti jenengan akan dinyatakan Allah wujud, Allah batin, dan wujud Allah dhahir. Asah aja itu. Sebab wong makrifat itu mboten mesti. Kadang sak detik, kadang 2 detik dikeluarkan lagi. Sak detik dikeluarkan lagi. Kadang 1 jam dikeluarkan lagi. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuman bagaimana terus dzikron katsiron. Dzikir yang terus menerus. Dilanjut. Maksud bi ayatillah itulah syariatnya hakikat. Apa? Ilmu. Yang dimaksud bi ayatillah ilmu yang mendidik ruhaniyah jenengan kali kula untuk bisa mengenal wujud sejatine Allah. Baik lewat sifatnya. Untuk menuju mausufnya si pelakunya lewat sifat itu tadi. Ada sifat wajib, sifat mohalnya, sifat jaiznya. Aku second nih Pak, yang jenengan pernah mempelajari. Nah, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinut tauhid, niki bi ayatillah. Hukum-hukum ilmu hakikat. Berarti ini secara ruhaniyah disebut ilmu syariah. Ilmu tauhid untuk mendidik ruhaniyah ini disebut ilmu syariah. Ini tumpaan. Ini kendaraan. Istilah jenengan dari rumah tadi apa kendaraannya? Sepeda, oke sepeda. Ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Wasilahnya mana? Jalannya mana? Thariqahnya mana? Semua aktivitas baik di dalam ibadah murni maupun tidak murni itu thariqah jenengan. Allah siapkan jenengan minum itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Maidah 36, 35. Carilah thariqah itu, jalan itu untuk bertemu aku. Ya ini yang sudah Allah kasih sholat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya adalah thariqah. Itu semua wasilah. Wasilah. Lah, syariate tumpaane roh adalah bi ayatillah, kefahaman yang sudah jenengan terima dari pengajaran Allah tentang dinut tauhid yang Allah sampaikan lewat kanjeng Nabi. Setelah kanjeng Nabi, para sahabat. Setelah para sahabat, tabi'ina sholihin ila yaumiddin. Jadi ini enggak akan terputus sampai akhir dunia atau hari kiamat. Nanti terakhir ditutup oleh Nabi Isa.
oleh Nabi Isa. Kalau sudah Nabi Isa diturunkan syariat, maka itu tertanda kiamat sudah dekat. Visi misinya Nabi Isa itu diterangkan dalam salah satu ayat. Pertama, meneruskan syariat kanjeng Nabi. Syariat yang asalnya tidak ada hakikat, ini kanjeng Nabi Isa meneruskan syariat kanjeng Nabi, syariat yang berjalan ya, bernuansa hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Thariqai apa? Ya itu tadi. Thariqai adalah ibadah baik murni maupun tidak murni. Jadi selalu bisa ketemu Allah. Yang kedua, beliau akan membebaskan pajak. Yang ketiga, beliau akan nek cara bahasa dohire ngedukno salib. Artinya bukan salib itu didukno mboten. Menarik semua orang yang tidak beriman menjadi beriman. Yang terakhir adalah membunuh Dajjal. Pun iku tugasnya Nabi Isa ketika saat diturunkan nanti secara syar'i. Nah, beda dengan kita bicara secara hakiki, beda. Waliqaihi lan ingkar, enggak mau ruhaniyah bertemu Allah. Niki orang-orang yang menolak ajaran dinut tauhid, hatinya mesti enggak mau ketemu Allah. Enggak mau, Pak. Karena apa? Karena dia suka mendengarkan seruan nafsu di dalam hatinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Apa seruan nafsu? Hati kita dipaksa untuk bercinta pada selain Allah. Yaitu nikmatul imdad di dalam Ar-Rahman. Wis. Mesti hati kita akan diseret untuk bersukaria wa yastahibbunal hayatad dunya. Dipaksa untuk bersukaria dengan nikmatnya kehidupan dunia. Ini mohon maaf loh. Pasti seperti itu kita. Kayao koyo opo kita, alimo koyo opo kita, masih alim nafsu, Pak. Masih alim nafsu. Jikalau kita awal sudah menolak tentang kedatangan ajaran dinut tauhid, otomatis siapapun kita akan tidak mau hati bertemu Allah. Sukanya ikut mewah-mewah kehidupan dunia. Dihormati wong sebab kealiman kita itu dunia, kehidupan dunia kita suka. Sampai ada yang berani, Pak, ngomong ini. Aku ini cucu Rasul. Di dalam tubuhku telah mengalir darah Rasul. Iku nduduno nek gobloke. Lho nggih. Mesti yang muncul tendensi riak dan takabur. Secara enggak langsung. Iku mengkhianati Rasulullah. Rasulullah enggak pernah didik seperti itu. Enggak pernah. Justru Rasulullah yang menteladankan bagaimana caranya dirimu itu di dunia ini liman kana yarjullaha, mempunyai keinginan untuk lekas bertemu Allah. Ini Rasulullah. Nggih, mohon maaf, niki memang salah satu di antara tondo kiamat dekat. Ya jadi jangan disalahkan mereka yang mendawir-dawir seperti itu. Iku tondo sudah. Saelek-eleke apa wayang ngastina sing lakokno ya Gusti. Nggih napa mboten? Nggih. Nek melihat dari arah situ, nggak ada yang perlu kita salahkan, ya dah. Tapi kalau kita tidak melihat ke akhirat, kita masih ada di proses, mesti Pak ngomong, iku kabeh ono tendensi supaya dimulyakno wong. Ujung-ujungnya yang golek dhuwit, ujung-ujungnya ya ben tenar, dihormati wong, dunyane mewah akhirnya. Nah, iku adalah kehidupan dunia. Wa yastahibbuna lan akan membikin senang jenengan hati jenengan iki ad-dunya, hayat ad-dunya, ing kehidupan dunia,
kalau sudah masuk di situ alal akhirah, mesti jenengan iki akan melalaikan darul akhirah, akhirat. Akhirnya senengan ning donya. Wis, gak gelem untuk ketemu Allah. Sebab ketemu Allah wajib ada di akhirat itu, alam akhirat. Waladina iku ulaika utawi menggunung-menggunung aladina kafaru, wong sing ingkar tadi. Iku ya isu podo berputus asa. Sapa ladina min rahmati, saking rahmatku. Ya isu iku putus asa, artinya terputus. Rahmat nikmatul imdad di ar-rahim karena ditolak. Pertama menolak ajaran tauhid. Otomatis tidak akan pernah, yang kedua hatinya ada keinginan bertemu Allah. Karena terus mendengarkan seruan nafsu, yaitu bersukaria terhadap kehidupan dunia. Nafsu ngomong, ku bikin indah apa kehidupan dunia supaya manusia itu bersukaria di dalamnya. Sebab kalau manusia sudah bersukaria di situ, maka dia alal akhirah akan melalaikan Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, itu semua sampai mati. Naudzubillah. Wis konangan lewat ilmu tauhid ini, konangan visi misi nafsu dalam hati jenengan. Sudah tahu politiknya, akhirnya kita tidak akan pernah mengikuti seruan nafsu, kita ikuti seruan Allah. Apa seruan Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Qala aidan wa anibu ila rabbikum. Wis baliyahirrah nang Tuhanmu. Sebab selama ini kau tinggalkan Tuhanmu. Wa aslimu lahu, setelah itu pasrahlah kepadanya. Min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Jikalau kau lakukan itu, summa tunsorun, maka kau akan dapat pertolongan. Tapi ayatnya summa la tunsorun. Mengapa ada la tunsorun? Karena kebanyakan manusia itu tidak mau kembali pada Allah. Akhirnya kedatangan game over, buyar video ini. Lah ngoten nggih. Game ini lo buyar wis mate. Ya udah. Tinggal penyesalan. Ulaika utawi mereka itu iku ya isu, dikatakan sebagai orang yang berputus asa min rahmati, saking rahmatku. Rahmat yang mana? Nikmatul imdad di dalam ar-rahim. Berarti urusan ruh untuk tinggalkan dunia bisa sampai ke akhirat. Akses di sini kita tolak. Di dunia wa ulaika utawi mereka ikulahum iku tetep kedue ulaik adzabun utawi siksa alimun kang sanget, alimun kang berat. Di dunia sudah dilihat. Di dunia. Siapapun kita ketika menolak rahmati Allah yang berurusan dengan rohaniah, sugiyo koyo opo jenengan mesti khawatir kelangan sugih, wedi melarat. Apalagi diletakkan di melarat, susah golek panganan angel, wis gelisah. Wong sing sugih ae wedi melarat kok. Akhirnya ketok tonggone utang ae diwane uang wedok. Bukan uang lagi, akhirnya mana. Nah wedok lak mana toh? Nek lanang lak mboten saged ta, Bu? Nanti kayak uang wedok. 1 jutane piro, Cak? Ya engko ya kayak ono eket. Nonton ya, saulan. Iku namanya rentenir. Padahal sudah sering Allah sarani, nasihati. Kuwi lho sugih kaya apa dunyamu, dhuwur kaya apa pangkatmu. Kuwi nek game over mesti kok tinggalno kabeh. Lah ngoten nggih? Kok ya Masya Allah. Akhirnya muncullah sifat yang disebut al-bakilun, al-bakhilu utawa bakhil. Niku wong Jawa ngarane mleki. Makane duit 1 juta harus kembali 1.050.000. Allah. Terus bagaimana caranya kita yang masih ada di posisi itu, dibalik hati kita itu ada rasa rindu untuk ketemu Allah. Balik jawabannya mafhum mukhalafah ayat ini. Pertama, tadi kan dikatakan walladzina kafaru. Kafaru itu sampai ganti amanu.
Sampai harus percaya menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid untuk menata nikmatul imdad ar-rahim dalam hati jenengan. Tapi ini gak kena dipaksa loh Pak. Boten sakit dipaksa. Itu nanti menunggu hidayah kesadaran sampean. Sebab saya nyun sewu sampaikan ayat-ayat yang bersifatkan tauhid ini gak semua orang mau untuk dengarkan. Kalau sudah mendengarkan, gak semua orang dalam hatinya percaya kalau itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Contoh, jenengan iso salat sapa sing gerakno? Allah toh. Nah, kebenaran ini gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Tapi banyak orang yang mengingkari, buktinya kita merasa diri kita yang bisa berdiri sendiri, rukuk, sujud, duduk. Akhirnya apa? Hati kita jagati roh iki akan dimasukilah babakan isine langit dan babakan isine dunya. Bukan wajah Allah, tapi yang ada dalam hati kita lilladzi fatoros samawati wal ardo. Isine langit lan bumi. Makanya jangan heran. Yes. Jadi amanu bi ayatillah. Jadi jenengan harus beriman percaya bahwasanya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid inilah untuk mendidik rohaniyah kita supaya mengenal diri kita, mengenal nafsu dalam diri kita yang katanya sebagai musuh sehingga nanti kita bisa menghindar. Yang pertama. Yang kedua, waliqaihi, untuk bisa bertemu Allah, jenengan itu dasar ning ati sampean. Mesti kalau sudah beriman dengan ilmu ini akan ada rasa ingin bertemu Allah. Itu pasti Pak. Dan Allah tanamkan sifat namanya sifat mahabbah, sifat rasa rindu untuk lekas berjumpa pada Allah. Setelah itu setelah amanu itu jenengan diwajibkan wa amilus sholihah. Selalu berbuat bagus ruhaniyah sampean dengan bentuk berzikir. Selalu berzikir. Barulah liqaihi akan nyata dalam diri sampean, sebab Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut juga ayat 5. Tadi kan Al-Ankabut 23. Yang ayat 5 Allah dawuh, mangkana yarjullah, barang siapa dalam hatinya ada rasa keinginan bertemu Allah dan dia laksanakan sesuai dengan petunjuk bagaimana cara bertemu Allah, berarti dzikir wau di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Ya udah, itu yang janji Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita adalah satu, beriman terhadap ajaran dinut tauhid, sudah paham, beramal melakukan untuk supaya bertemu Allah, otomatis di situ Allah tanamkan rasa rindu ingin berjumpa lekas. Tadi saya katakan di depan, untuk bertemu Allah di setiap ibadah itu dengan mudah. Apa? Itsbatkan, tetapkan dalam dirimu akunya Allah. Pundi akunya Allah? Ya urip kang sejati dalam dirimu. Sebab tanpa itu nggak akan pernah kita akan bisa bertemu seperti ini. Berarti pertemuan ini hanya karena Allah. Bukan karena jenengan iki bisa ngindari nafsu. Enggak. Yang melepaskan belenggunya nafsu ya Allah. Sebab jenengan berzikir terus menerus itu sampai pertemuan itu ya karena Allah. Berarti harus lepaskan rasa iman, keakuan diri sebagai makhluk yang bisa apa-apa dan yang memiliki apa-apa. Setelah itu menetapkan semua keakuannya urip yaitu wujudi Allah. Dalam Al-Quran disebut innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Iki nek diucapkan dengan bahasa lesan, tapi ojo cukup baik di hati. Nek sampean ucap nang lisan dikemplang wong sampean. Mikir aku Allah. Nah wis rusak. Ya nek sing sampean depiku seiman sudah ada di syuhud, enggak ada masalah. Nah, kalau sampean berhadapan dengan anak, istri, teman yang belum di situ, permasalahan yang ada, gak menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Kalau dia bertanya ke rumah jenengan, silakan, monggo, berarti ngerespon dengan tenang. Pun
Bapak Ibu, itu solusinya. Jikalau kita masih tergolong surat Al-Ankabut ayat 23, solusinya mumpung sisa hidup kita, umur ini tinggal berapa kita nggak tahu, kembalilah kepada Allah. Amanu bi ayatillah waliqaihi, dan bertemulah terhadap Allah. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada dan atau para masyayikh sesepuh ada yang menambahi keterangan ini, monggo kula aturi.